Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 16 ayat 3, beginilah firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, tema kita pada saat ini yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara soal berencana, kita pasti pernah melakukannya. Misalnya di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, pasti melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tentang apa-apa saja yang harus kita kerjakan di satu hari itu dan apa target yang harus kita capai dalam pekerjaan itu. Atau Bapak Ibu pernah merencanakan tentang masa depan anak-anak Bapak Ibu sekalian, atau juga merencanakan tentang masa depan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, jika anak-anak sudah tamat SMA, maka Bapak Ibu berencana untuk melanjutkan mereka ke jenjang perkuliahan. Dan masih banyak rencana-rencana lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, namun dalam melakukan perencanaan itu, sudahkah kita melibatkan Tuhan terlebih dahulu di dalam setiap perencanaan yang kita lakukan? Untuk itu mari kita melihat bagaimana firman Tuhan ini menasihati kita untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa Alkitab atau kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, dan kitab ini sering disebut sebagai hikmat karena berisi tentang pengajaran dan nasihat tentang bagaimana seseorang berhikmat di dalam melakukan segala hal. Dalam ayat ini Salomo berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Salomo menyampaikan hal ini atau hal demikian karena ia sudah mengetahui dan melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Bangsa Israel pada masa itu sering sekali melakukan perencanaan-perencanaan, tetapi mereka tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri dengan merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Mereka bisa tanpa Tuhan. Itulah sebabnya Salomo memberikan nasihat dengan berkata, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Nah, Salomo ingin bangsa Israel tidak bertindak dengan mengendalikan kemampuan sendiri, melainkan melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana tanpa meminta Tuhan untuk terlibat di dalamnya dan menjadikan dia sebagai pengendali dari rencana itu. Maka segala yang direncanakan tidak berkenan di hati Tuhan, maka tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, dan dengan segala hal yang tidak diberkati oleh Tuhan, maka akan berujung dengan kesia-siaan. Oleh sebab itulah Raja Salomo menyampaikan nasihat itu supaya pemikiran bangsa Israel pada waktu itu boleh dicerahkan sehingga mereka boleh mengetahui tentang bagaimana yang seharusnya sikap yang benar dalam melakukan perencanaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, nasihat ini juga tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel saja, melainkan juga berlaku kepada diri kita sendiri yang pada saat ini. Mungkin saja di dalam perencanaan kita sering lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita seringkali mengendalikan atau mempercayakan diri kita bahwa diri kita bisa tanpa Tuhan.
Banyak hal yang telah kita rencanakan untuk kita lakukan dan kita rencanakan ke depannya. Tetapi kita tidak pernah atau kita tidak meminta Tuhan untuk ikut serta di dalam rencana kita. Nah, kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan pengetahuan kita, pikiran kita, dan bahkan harta kita untuk mewujudkan segala rencana kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa segala pengetahuan, kepintaran, dan harta sekalipun itu juga berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam melakukan perencanaan yang sudah seharusnya juga kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena tidak jadinya segala rencana kita itu adalah di bawah kuasa dan kendalinya Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menjadikan nasihat ini sebagai suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan suatu perencanaan, maka marilah kita menyerahkannya kepada Tuhan terlebih dahulu. Marilah kita melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Jangan hanya kita mengendalikan dan mengandalkan diri kita sendiri. Membiarkan Dia untuk terlibat di dalam mengerjakan rencana kita, sehingga sekalipun yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tetapi ketika Tuhan sudah dilibatkan, maka percaya itu adalah yang terbaik untuk kita, sebab kita hanya tahu apa yang baik, sedangkan Tuhan tahu mana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.